Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-25. Kita masih membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita sudah sampai di halaman 152 ya. Kita mulai. Sesungguhnya masa depan seorang manusia sudah jelas, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masa depan ini barulah dapat diperoleh bila seorang manusia berkenan memenuhi syarat dan ketentuannya. Syaratnya, seorang manusia haruslah mengisi hidup dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat optimal bagi lingkungan atau rahmatan lil alamin. Ketentuan yang harus dipenuhi tertuang dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Hadis, dan juga dinasihatkan oleh mayoritas ulama. Oleh karena itu, seorang manusia harus hidup sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan nasihat mayoritas ulama. Seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, menjelaskan, ahli sufah adalah para tamu kaum muslimin. Mereka tidak tinggal bersama keluarga dan tidak memiliki harta. Jika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan sedekah, maka beliau mengirimkannya kepada ahli sufah. Jika Rasulullah Muhammad SAW menerima hadiah, maka beliau segera mengirimkan sebagian hadiah itu kepada ahli sufah. Kisah Rasulullah Muhammad SAW dengan ahli sufah merupakan kisah yang dapat menginspirasi umat Islam untuk berbuat kebajikan. Sebagaimana diketahui, ahli sufah adalah orang-orang yang tinggal di salah satu bagian masjid di masa Rasulullah Muhammad SAW yang mengkhususkan diri mempelajari nilai-nilai Islam. Selanjutnya mereka, ahli sufah, akan menyebarkan nilai-nilai Islam ini ke wilayah-wilayah lain. Dengan demikian, pada prinsipnya, setiap manusia dapat menemukan masa depannya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, sepanjang ia berkenan, pertama, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ketiga, bermanfaat optimal bagi lingkungan atau rahmatan lil alamin. Ketika manusia berupaya menemukan masa depannya, maka ia, manusia, perlu mengetahui bahwa masa depan seorang manusia ada dua, yaitu masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Masa depan di dunia adalah suatu kondisi ketika seorang manusia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan mampu bermanfaat optimal bagi lingkungannya. Sementara itu, masa depan di akhirat adalah ketika seorang manusia mendapat kebahagiaan versi akhirat yang tak pernah terbayangkan saat ia masih di dunia. Untuk mencapai masa depan, setiap orang harus mengetahui dari mana ia akan memulai perjalanan menuju masa depan. Saat itulah ia mengetahui bahwa masa depannya dimulai dari sini, from here, yaitu dimulai dari diri sendiri. Tepatnya, masa depan dimulai dari sini atau masa depanmu dari sini, your future from here. Masa depan setiap orang dimulai dari dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang berkehendak agar setiap manusia berhasil mencapai masa depannya, yaitu mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan mampu menjadi rahmatan lil alamin serta memperoleh kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan firman-Nya dalam Al-Qur'an dan menjelaskannya melalui Al-Hadis. Hal ini pula lah yang terus disampaikan oleh para ulama sampai akhir zaman. Namun demikian, seringkali seorang manusia menggagalkan masa depan dirinya. Manusia jenis ini mengabaikan Al-Quran, Al-Hadis, dan nasihat para ulama. Ia hidup mengalir dalam hawa nafsunya, bahkan mempertuhankan hawa nafsunya. Agar terhindar dari kesesatan seperti ini, setiap manusia hendaknya bersungguh-sungguh menjalani hari demi harinya dalam upaya mencapai masa depan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu, selayaknya setiap manusia memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Hai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, karena Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran surat 35 ayat 15. Berdasarkan firman itu, maka setiap manusia perlu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala agar berada dalam posisi dan kondisi sebaik-baiknya. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap segala sesuatu memohon kebaikan. Tepatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap manusia memohon kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Seorang manusia yang tidak mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mempertuhankan ketiadaan, karena tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang mempertuhankan ketiadaan adalah sebodoh-bodohnya manusia, karena ia memohon pada sesuatu yang tiada, sehingga hasilnya tentulah ketiadaan. Jika ia merasa berhasil setelah memohon pada ketiadaan, maka hal itu hanyalah perasaannya saja. Dengan demikian, setiap manusia perlu bersungguh-sungguh berkomitmen sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat 112 ayat 1-4 yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW sebagai berikut. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Komitmen seorang manusia yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat 112 ayat 1-4 akan menyemangatinya untuk bersungguh-sungguh menggapai masa depannya dengan melaksanakan rukun Islam yang berbasis pada rukun iman, sehingga menjadi pribadi yang ihsan, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengamatinya. Sebagai bagian dari upaya optimalisasi ikhtiar meraih masa depan, maka seorang manusia perlu untuk pertama, menyimak ceramah atau mengikuti seminar motivasi Islami. Kedua, pelajari riwayat hidup Rasulullah Muhammad SAW untuk mengambil pelajaran dan teladan darinya. Ketiga, yakinkan diri sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki diri Anda sukses di dunia dan akhirat. Keempat, rumuskan tahap-tahap kegiatan Anda dalam redaksi kalimat yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kelima, lakukan kebajikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya meskipun pada awalnya terasa berat. Upaya optimalisasi ikhtiar meraih masa depan merupakan tindakan aktif seorang manusia yang menyadari bahwa masa depan yang sukses harus disiapkan sejak dini melalui beberapa upaya. Upaya yang dilakukan haruslah upaya yang memiliki sifat benih yang dapat dipanen atau dituai di masa depan. Oleh karena itu, benih yang ditanam tidak boleh benih yang kelak akan menghasilkan badai atau bencana. Siapa menabur angin akan menuai badai, begitu kata pepatah. Angin merupakan simbolisasi benih, sedangkan badai merupakan simbolisasi hasil panen. Prinsipnya, ada benih, ada hasil panen. Benih yang baik akan memberi hasil panen yang baik. Apabila benih berupa pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang islami, maka insya Allah akan menghasilkan masa depan yang baik di dunia dan akhirat. Seed for a better tomorrow, atau benih untuk hari esok yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Quran surat 16 ayat 128. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut diketahui bahwa takwa merupakan benih untuk hari esok yang lebih baik. Sebagaimana diketahui, takwa adalah suatu proses yang dijalani seorang manusia dari hari ke hari. Seorang manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersungguh-sungguh berupaya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segenap perintahnya. Oleh karena itu, ia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Berbekal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengisi hari-harinya dengan berbuat baik dalam versi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, maka takwa adalah benih untuk masa depan yang lebih baik, yaitu kehidupan di dunia yang lebih baik dan kehidupan di akhirat yang lebih baik.
kehidupan di dunia yang semakin islami, dan kehidupan di akhirat yang dipenuhi oleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi ini menunjukkan pentingnya hidup islami bagi setiap manusia. Caranya, pertama, berakidah sebersih-bersihnya, yaitu hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketiga, berinteraksi sosial atau bermuamalah dengan banyak pihak secara baik, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Keempat, memperhatikan adab, etika atau sopan santun sebagaimana yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku. Kelima, mengekspresikan kebersihan akidah, kelurusan ibadah, kebaikan muamalah, dan kesantunan adab yang terwujud sebagai suatu bentuk akhlak mulia. Kebersihan akidah, kelurusan ibadah, kebaikan muamalah, kesantunan adab, dan akhlak mulia merupakan proses hari demi hari yang dijalani seorang manusia agar ia mencapai derajat takwa. Hal ini merupakan benih yang ditabur seorang manusia agar ia memperoleh a better tomorrow, masa depan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat 34 ayat 2 sebagai berikut. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi dan segala sesuatu yang keluar daripadanya, serta segala sesuatu yang turun dari langit dan segala sesuatu yang naik kepadanya. Dan dialah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Takwa merupakan benih yang ditabur seorang manusia agar ia memperoleh masa depan yang lebih baik. Untuk itu, seorang muslim harus berani menjadi orang yang pertama dalam berbuat kebajikan, atau dare to be first. Dare bahasa Inggris berarti memiliki keberanian yang memadai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian dibutuhkan keberanian untuk melakukan sesuatu. Hal ini relevan dengan seruan untuk menjadi yang pertama, to be first. Karena agar seseorang dapat menjadi yang pertama dibutuhkan suatu keberanian. Saya ulangi, hal ini relevan dengan seruan untuk menjadi yang pertama, to be first, karena agar seseorang dapat menjadi yang pertama dibutuhkan suatu keberanian. Tepatnya, berani menjadi yang pertama, atau dare to be first. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surat 51 ayat 21. Dengan demikian seorang manusia hendaknya dapat memperhatikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, bahwa setiap manusia memiliki potensi melakukan kebajikan. Pemikiran dan sikap memperhatikan berpeluang menjadikan manusia yang bersangkutan tidak masuk dalam kategori orang-orang yang buta hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya bukan pandangannya yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Quran surat 22 ayat 46. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita yang ke-25 kita akhiri. Kita sudah masuk di halaman 158, kita sudah menghabiskan waktu sekitar 13 menit, jadi sudah lewat dari 10 menit. Dan besok kita akan lanjutkan pada pertemuan ke-26. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.